Bab 17. Iblis besar datang untuk meminta maaf. Cheng Zi. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Qin Xiu bertanya dengan cemas. Apa lagi yang bisa kita lakukan? Ayo pulang dulu dan lihat apakah kakekku bisa menyelesaikan masalah ini sebelum kita membuat rencana. Mu Wancheng memaksa dirinya untuk tenang. Dan setelah berbicara, dia menarik Qin Xiu dan meninggalkan klub tinju. Mobil sport Mu Wancheng hanya bisa menampung 2 orang. Jadi Chen Pingan hanya bisa naik taksi pulang. Setelah pengikut Lin Shaofeng mengirim Lin Shaofeng ke rumah sakit ortopedi, mereka segera memanggil kakek Lin Shaofeng, Wu Shengji, Raja Iblis menakutkan yang dikenal sebagai salah satu dari 3 Raja Iblis pasukan bawah tanah di Barat Daya. Rumah sakit ortopedi Longcheng, di Bangsal Ahda. Muridku yang terkasih. Siapa yang berani menghancurkan tanganmu? Seorang lelaki tua berjas tang dan memegang tongkat berkepala naga memandang Ada di ranjang rumah sakit dan bertanya dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Dia adalah Raja Iblis yang menakutkan Wu Shengji, yang dikenal sebagai salah satu dari 3 Raja Iblis pasukan bawah tanah di 3 provinsi Barat Daya. Kedua muridnya, Ada dan Aer, keduanya bertugas sebagai penjaga di samping Dewa Perang Lama Zhao Wujihe, sang master, juga memanfaatkannya dan mengambil kursi dalam satu gerakan. Tidak ada yang berani mengacaukan posisi terdepan pasukan bawah tanah provinsi. Tuan, orang yang melukaiku adalah seorang pemuda bernama Chen Pingan. Pria ini tidak hanya ahli dalam seni bela diri, tetapi juga memiliki identitas misterius. Dewa Perang Lama secara khusus mengadakan pesta ulang tahun di kota naga ini. Waktunya hanya untuk menghiburnya. Ini adalah video pengawasan pertarungan antara saya dan dia. Guru, lihatlah. Jangan berkonflik dengan orang ini saat Anda bertemu dengannya. Jika tidak kita akan hancur. Ada menyerahkan ponselnya kepada Master Wu Shengji. Ada video pengawasan dirinya dan Chen Pingan berkelahi di telepon. Apa? Dewa Perang Tua Zhao ingin mengadakan pesta ulang tahun di kota naga karena seorang pemuda. Wu Shengji buru-buru mengambil telepon. Saat dia melihat Chen Pingan melukai Ada dengan satu telapak tangan, dia terkejut. Ahda sudah mendapatkan biografi aslinya. Tapi pemuda bernama Chen Pingan ini dengan mudah menyakiti Ahda. Saya mendengar dari Dewa Perang Lama bahwa pemuda ini adalah pewaris cincin pemakaman naga. Saya melihat cincin pemakaman naga dan terkejut. Cincin pemakaman naga adalah tanda dari organisasi kuno, Istana Pemakaman Naga. Menurut catatan sejarah, Dinasti Surgawi adalah penyatuan 6 kerajaan kaisar pertama, aksesi tahta ratu, atau pasukan king yang memasuki negara itu. Keturunan cincin pemakaman naga semuanya terlibat. Kata-kata Ahda membuat mata Wu Shengji membelalak. Latar belakang pemuda ini begitu hebat sehingga bahkan Dewa Perang yang lama pun ingin menyukainya. Dia diam-diam memperingatkan dirinya sendiri di dalam hatinya bahwa jika dia bertemu dengan pemuda bernama Chen Pingan ini, dia harus menghindarinya. Bahkan jika dia tidak bisa menghindarinya, dia tidak bisa menyinggung perasaannya. Jadi dia harus mencoba yang terbaik untuk menjilatnya dengan dia. Saat ini, anak buah Wu Shengji bergegas ke bangsal dengan ponsel mereka. Tuan, sesuatu yang serius telah terjadi. Cucu Anda Lin Shaofeng baru saja mengalami patah tangan kanan di klub tinju. Dia sekarang dirawat di rumah sakit ortopedi. Bawahannya melapor ke Wu Shengji dengan tatapan panik. Siapa yang begitu berani bahkan berani menindas cucuku Wu Shengji? Bawa aku segera menemuinya. Ketika Wu Shengji mendengar apa yang dikatakan anak buahnya, dia menjadi sangat marah. Lin Shaofeng akan meneruskan mantelnya di masa depan. Tetapi bagaimana dia bisa meneruskan mantelnya sekarang karena tangannya telah terpelintir? Seseorang benar-benar berani memelintir tangan cucunya atas propertinya. Ini adalah provokasi dan penghinaan baginya. Petugas di sekitar Master Lin berkata bahwa nyawa Master Lin tidak dalam bahaya. Dia sedang memasang tulang di ruang operasi. Itu adalah Master yang disewa oleh gadis keluargamu yang dikejar Master Lin baru-baru ini. Ini adalah foto orang itu. Petik 2. Orang-orang itu mengikuti Wu Shengji dan meninggalkan bangsal Ada. Wu Shengji mengambil telepon dengan ekspresi muram. Saat melihat foto Chen Pingan, dia tertegun sejenak. Kenapa dia merasa familiar? Siapa nama bajingan ini? Wu Shengji berhenti dan bertanya pada orang-orang di belakangnya.
Chen Pingan. Bawahan itu menjawab dengan hormat. Chen Pingan. Wu Shengji berteriak. Orang yang melumpuhkan tangan Ahda juga bernama Chen Pingan. Pantas saja terlihat begitu familiar. Bukankah ini sama dengan Chen Pingan, penerus cincin pemakaman naga, yang melumpuhkan tangan Ahda dengan satu telapak tangan dan bahkan dewa perang yang lama mencoba segala cara untuk menjilatnya. Bagaimana cucuku menyinggung Dewa Agung ini? Inilah ritme untuk mengusir tulang tuanya ini. Aku akan pergi ke rumahmu dulu. Setelah Sao Feng keluar dengan membawa tulang-tulangnya, aku akan menyuruh dia segera ke rumahmu. Wu Shengji meninggalkan rumah sakit dengan wajah jelek dan menuju ke rumahmu. Dia ingin menstabilkan tuan besar keluargamu dan Chen Pingan terlebih dahulu, dan membiarkan anak buahnya memberitahu cucunya untuk memasang kembali tulang-tulang itu dan segera pergi untuk meminta maaf kepada mereka. Saya berharap pihak lain akan melepaskan mereka karena mereka tulus dan meminta maaf dengan tulus kepada keluarga Wu dan Lin. Setelah keluar dari ruang operasi untuk mengatur tulang, Lin Shaofeng menerima pemberitahuan dari kakeknya. Dia mengira kakeknya telah pergi ke rumahmu untuk memberi pelajaran kepada Chen Pingan. Dia segera mengikutinya ke rumahmu. Chen Pingan berlutut di depannya. Hanya dengan mematahkan anggota tubuhnya sendiri dia bisa menghilangkan kebencian di hatinya. Saat ini Mu Wancheng kembali ke keluargamu. Apa iblis itu sebenarnya? Mematahkan tangan cucu Raja Iblis yang menakutkan Wu Shengji. Dia akan membunuh seluruh keluargamu kita. Ketika Mu Wancheng kembali ke rumah, dia mengetahui bahwa kakeknya telah dikirim kembali ke kampung halamannya di pedesaan oleh ayahnya untuk memulihkan diri. Ketika orang tua Mu Wancheng mengetahui apa yang terjadi di klub tinju, mereka sangat ketakutan hingga wajah mereka menjadi pucat. Meskipun keluargamu telah menjadi keluarga kaya, mereka bukanlah apa-apa di hadapan iblis menakutkan Wu Shengji. Begitu Raja Iblis yang menakutkan menyalahkan keluargamu atas masalah ini, hanya akan ada satu nasib bagi keluargamu, dan itu akan segera dihancurkan. Jangan khawatir, saya bertanggung jawab atas semua pekerjaan dan tidak akan membawa masalah pada keluargamu. Begitu Chen Pingan kembali ke keluargamu, dia melihat keluargamu yang ketakutan dengan apa yang telah dia lakukan dan tampak bingung. Dia berbicara dengan tenang, mencoba menenangkan mereka. Kamu adalah iblis bajingan. Kamu telah menyebabkan begitu banyak masalah pada keluargamu kami. Beraninya kamu kembali. Ibu Wu, pergi dan ambil talinya. Iblis ini harus diikat ke Wu hari ini. Keluarga Lin harus pergi dan mengaku bersalah. Biarkan Wu Lin, biarkan kedua keluarga tenang. Orang tua itu kembali ke kampung halamannya, dan ibu mertuanya menjadi tidak bermoral terhadap Chen Pingan. Sesuatu yang buruk telah terjadi. Iblis yang menakutkan telah membawa banyak orang ke pintu rumah kita. Saat ini, pengurus rumah tangga berlari kembali dari luar dengan panik. Apa? Raja Iblis yang menakutkan datang ke rumahmu begitu cepat. Sudah berakhir. Semuanya sudah berakhir sekarang. Semua orang di keluargamu memasang ekspresi putus asa di wajah mereka. Iblis menakutkan Wu Shengji tiba begitu cepat. Bisa dibayangkan betapa marahnya dia terhadap Chen Pingan karena telah memelintir Lin Shaofeng. Kenapa kamu masih berdiri di sana? Cepat ikat iblis ini dan bawa dia keluar untuk diserahkan kepada iblis teror yang hebat. Mu Jianan segera berteriak kepada pelayannya. Tapi begitu dia selesai berbicara, Raja Iblis Wu Shengji yang kuat dan menakutkan memimpin sekelompok orang ke aula keluargamu. Saat melihat Chen Pingan di tengah kerumunan, Wu Shengji berjalan cepat menuju Chen Pingan karena ketakutan. Semua orang di keluargamu memiliki ekspresi ngeri di wajah mereka, dan tubuh mereka mundur tanpa sadar. Tepat ketika semua orang di keluargamu mengira Wu Shengji akan memotong-motong Chen Pingan, Wu Shengji melakukan sesuatu yang luar biasa kepada semua orang yang hadir. Raja Iblis Agung Wu Shengji mendatangi Chen Pingan dengan ketakutan dan berlutut dengan sentakan. Bab 18. Sikap paling rendah hati. Tuan Chen, saya sudah tahu bahwa cucu saya yang malang, Lin Shaofeng, menyinggung Anda di klub tinju. Sayalah yang mengajari cucu saya dengan tidak pantas. Saya meminta maaf kepada Anda atas namanya. Saya harap Anda menganggap bahwa dia masih muda dan cuek. Mohon maafkan dia sekali. Dan saya berjanji ini tidak akan pernah terjadi lagi. Pada saat yang sama,
Saya ingin berterima kasih kepada Tuan Chen karena telah mengajari cucunya yang tidak berbakti. Memberitahu dia bahwa ada surga dan ada orang di luar dunia. Dan dia tidak boleh terlalu sombong. Wu Shengji berlutut di tanah dengan ekspresi ketakutan di wajahnya dan meminta maaf kepada Chen Pingan atas cucunya Lin Shaofeng. Dan mengatakan bahwa pukulan Chen Pingan terhadap tangan kanan Lin Shaofeng adalah pelajaran bagi Lin Shaofeng. Itu adalah sikap paling rendah hati yang bisa dia pikirkan. Li Duoduo tidak terkejut. Karena dia berlutut seperti ini. Pihak lain tidak akan menimbulkan masalah lagi pada keluarga Wu dan Lin. Bukan. Dia akhirnya membangun keluarga Wu menjadi salah satu dari 3 keluarga besar di Barat Daya dengan mengandalkan hubungan antara 2 muridnya yang merupakan penjaga dewa perang lama. Namun dia tidak dapat menghancurkan keluarga Wu karena kejadian ini. Semua orang di keluargamu tercengang dengan pemandangan di depan mereka. Apa yang terjadi? Gaya lukisan ini salah. Bukankah Raja Iblis yang menakutkan Wu Shengji datang untuk menyelesaikan masalah dengan Chen Pingan dan ingin memotongnya menjadi beberapa bagian? Mengapa kamu datang ke sini untuk meminta maaf kepada setan bajingan ini? Mungkinkah iblis bajingan ini lebih jahat daripada iblis menakutkan Wu Shengji? Dan bahkan Wu Shengji pun seperti ini ketika dia melihatnya. Entah itu Mu Wancheng, orang tua Mu Wancheng, Qin Xiu, atau pelayan keluargamu. Semua orang tercengang oleh pemandangan abnormal di depan mereka, mengira mereka salah melihatnya. Banyak orang mengusap mata mereka dan melihat lagi. Iblis menakutkan Wu Shengji masih berlutut di depan Chen Pingan. Mata semua orang beralih dari Wu Shengji ke Chen Pingan. Dan mereka menemukan bahwa Chen Pingan sama seperti mereka saat ini, tampak tercengang. Saat ini, Chen Pingan benar-benar lebih bingung dari semua orang di keluargamu di belakangnya. Meskipun dia adalah seorang pria pemberani yang tidak takut pada iblis menakutkan Wu Shengji, dia secara mental siap untuk bertarung dengan iblis yang menakutkan itu. Akibatnya, lelaki tua itu berlutut di hadapannya begitu dia memasuki pintu meminta maaf. Dia juga berterima kasih padanya karena telah membantunya. Operasi macam apa ini? Apakah kamu benar-benar kakek Lin Shaofeng? Raja Iblis menakutkan Wu Shengji yang dikenal sebagai salah satu dari 3 Raja Iblis pasukan bawah tanah di Barat Daya. Chen Pingan bertanya dengan ragu. Pria di depannya sedikit berbeda dari yang ada di legenda. Saya tidak lain adalah Wu Shengji. Adapun iblis teror besar. Ini hanyalah teman bercanda di jalan. Kami orang kecil tidak ada apa-apanya di depan Anda, Tuan Chen. Wu Shengji menjawab dengan rendah hati. Kamu harus bangun dulu lalu bicara. Aku selalu merasa aneh kalau kamu berlutut seperti ini, kata Chen Pingan dan membantu Wu Shengji berdiri. Meskipun dia tidak mengerti apa yang terjadi, dia ingat dengan jelas kejadian pemukulan terhadap cucunya. Sekarang, seorang lelaki tua seusianya berlutut di depannya dan meminta maaf, membuatnya tampak seperti seorang pengganggu. Menurutku aneh. Tuan Chen sangat murah hati. Saya sangat berterima kasih. Mendengar Chen Pingan memintanya untuk bangun, itu berarti pihak lain telah memaafkan cucunya. Wu Shengji menghela nafas lega. Dia berdiri dengan gemetar di atas kruk berkepala naga dan membungkuk lagi kepada Chen Pingan. Kemudian dia berjalan menuju orang tua Mu Wancheng dan Mu Wancheng serta yang lainnya. Tuan Mu, Nyonya Mu, sebelumnya, cucu laki-laki tua yang tidak memuaskan itu mengganggu nonamu tanpa alasan yang jelas dan menyebabkan banyak masalah pada nonamu dan keluargamu. Orang tua itu juga meminta maaf kepada Anda atas nama anak itu dan berjanji akan memperlakukannya dengan baik saat dia kembali. Anak itu adalah pengurus rumah tangga yang ketat dan tidak akan membiarkan dia melecehkan nonamu lagi. Setelah Wu Shengji selesai berbicara, dia membungkuk dalam-dalam kepada semua orang di keluargamu. Dalam perjalanan ke sini, dia sudah meminta seseorang untuk mengetahui bahwa Chen Pingan telah mendaftarkan pernikahannya dengan Mu Wancheng kemarin. Chen Pingan sekarang adalah menantu dari keluargamu. Setelah menyelesaikan semua tata krama di depan ayah mertua dan ibu mertua Tuan Chen tidak akan punya alasan untuk menimbulkan masalah pada keluarga Wu dan Lin. Namun tindakannya ini menarik perhatian keluargamu yang tidak curiga, yang membuat mereka sangat ketakutan hingga kaki mereka melemah. Iblis menakutkan Wu Shengji tidak hanya tidak menimbulkan masalah bagi keluargamu, tetapi juga membungkuk dan meminta maaf kepada keluarga mereka.
Ini terlalu aneh. Tuan Wu, mohon jangan bersikap sopan. Cucu Anda tidak menimbulkan masalah apapun pada keluargamu kami. Ayahmu Wan Cheng, Mu Jianan, membantu Wu Sengji berdiri dan tergagap. Keluarga Tuan Chen dan Tuan Mu semuanya adalah orang-orang yang berakal sehat. Saya sangat berterima kasih. Wu Sengji berkata dengan tulus. Saat ini, Lin Shaofeng, yang mengikuti dari rumah sakit ortopedi, juga tiba. Tangan kanannya diikat dengan plester, dan dia bergegas masuk ke dalam keluargamu dengan ekspresi kesal. Dia kebetulan melihat kakeknya, yang paling mencintainya, berdiri di depan keluargamu. Sekelompok anak buah kakek berdiri di kiri dan kanan, mengelilingi keluargamu dan Chen Pingan. Dia mengira kakek sedang bernegosiasi dengan keluargamu, meminta keluargamu untuk menyerahkan Chen Pingan untuk membuatnya bahagia. Kakek, patahkan saja anggota badan anak laki-laki Chen Pingan itu dan biarkan dia merasakan hidup yang lebih buruk daripada kematian. Lin Shaofeng bergegas menghampirinya dan berteriak kepada kakeknya dengan keras, lalu bergegas menuju kakeknya. Saat dia mengucapkan kata-kata ini, tidak hanya anggota keluargamu yang ketakutan. Bahkan kakeknya Wu Sengji sangat ketakutan hingga dia diam-diam berteriak. Tadi, karena saya sedang terburu-buru, saya lupa meminta seseorang untuk memberi tahu bajingan ini bahwa dia harus datang dan meminta maaf kepada Tuan Chen. Bajingan ini berteriak bahwa dia akan mematahkan anggota tubuh Tuan Chen segera setelah dia masuk. Dia pasti mengira dia ada di sini untuk membalaskan dendamnya. Wu Sengji memperhatikan bahwa wajah Chen Pingan menjadi gelap, dan hatinya tenggelam. Saya harus menggunakan tindakan rendah hati dengan berlutut untuk mendapatkan pengampunan Tuan Chen. Tetapi bajingan ini menghancurkan semuanya hanya dengan satu kata. Saat Wu Sengji panik, dia juga sangat marah pada cucunya yang buta. Kamu bajingan. Jika kamu ingin mati, matilah sendiri. Jangan libatkan orang lain. Retakan. Ketika Lin Shaofeng menghampiri kakeknya Wu Sengji menamparkan wajah Lin Shaofeng, membuat Lin Shaofeng pingsan. Bab 19. Siapa kamu? Tindakan Wu Sengji tidak hanya membuat Lin Shaofeng tercengang, tetapi juga Chen Pingan dan semua orang di keluargamu. Bukankah itu berarti Raja Iblis yang menakutkan Wu Sengji, selain melindungi kekurangannya, juga sangat menyayangi cucunya? Mengapa kamu menyerang Lin Shaofeng? Kakek, apakah kamu memukul orang yang salah? Itu adalah Chen Pingan. Saya cucumu Lin Shaofeng. Bajingan itu. Chen Pingan melepaskan tanganku. Lihat. Lin Shaofeng menerima tamparan keras di wajahnya. Dia menutupi wajahnya dengan tangan kirinya dengan ekspresi sedih, dan mengangkat tangan kanannya yang diikat dengan papan gipsum untuk ditunjukkan kepada kakeknya. Saya belum cukup umur untuk memukul orang yang salah. Yang saya pukul hari ini adalah Anda, bajingan. Tuan Chen sedang mengajari Anda bagaimana harus bersikap. Jika Anda masih ingin membalas dendam, saya akan menghajar Anda sampai habis. Kematian hari ini. Dasar bajingan tak tahu berterima kasih. Petik 2. Ketika Wu Sengji melihat bahwa Lin Shaofeng masih tidak dapat melihat situasinya dengan jelas, dia sangat marah sehingga dia mengambil tongkat penyangga kepala naga di tangannya dan memukulnya. Kakek, selamatkan hidupmu. Lin Shaofeng dipukuli dengan tongkat oleh kakeknya hingga dia berteriak. Diam. Jika kamu tidak meminta maaf kepada Tuan Chen dan nonamu, aku tidak akan memiliki cucu sepertimu di masa depan. Melihat Lin Shaofeng masih belum tahu di mana kesalahannya, Wu Sengji mengingatkannya saat bertarung. Apa, kakek? Bukankah kamu sudah tua dan bodoh? Kamu sebenarnya memintaku untuk meminta maaf kepada bajingan Chen Pingan itu. Kata-kata Wu Sengji membuat Lin Shaofeng tercengang, dan dia bertanya dengan ekspresi tidak percaya. Tangan bajingan Chen Pingan itu patah. Tidak apa-apa jika kakeknya, yang selalu mencintainya, tidak membantunya membalas kematiannya. Sebaliknya, dia meminta dirinya untuk meminta maaf kepada Chen Pingan, dan bahkan mengatakan bahwa pihak lain sedang mengajar dia bagaimana menjadi orang baik dan memintanya melakukan apa yang dia inginkan. Tahu bagaimana cara bersyukur. Anda telah menjadi cacat dan Anda masih ingin berterima kasih kepada orang yang membuat Anda cacat. Logika omong kosong macam apa ini? Kakek pasti sudah gila. Sekalipun dia tidak gila,
Dia pasti sudah tua dan gila. Mungkin dia bahkan tidak ingat cucunya. Memikirkan hal ini, Lin Xiaofeng tidak berani mengatakan apapun dan segera melarikan diri. Menghadapi kakek saya yang sudah gila. Jika dia tidak pergi, dia akan dipukuli sampai mati tanpa mengetahui apa yang terjadi. Mengapa kamu melarikan diri? Jika Tuan Chen tidak memaafkanmu, apakah kamu pikir kamu bisa melarikan diri? Kembalilah dengan cepat. Kalian, tolong bawa dia kembali kepadaku. Jika kalian tidak bisa membuat Tuan Chen dan nonamu memaafkanku hari ini, aku akan langsung menghajarnya sampai mati. Wu Shengji tidak menyangka bahwa Lin Xiaofeng lebih memilih melarikan diri daripada menundukkan kepalanya dan meminta maaf kepada Chen Ping'an dan keluargamu. Dia sangat marah hingga hatinya sakit. Dan dia segera meminta anak buahnya untuk menangkap Lin Xiaofeng dan kembali. Jika Chen Ping'an tidak bisa dimaafkan hari ini, maka semua usahanya sekarang akan sia-sia. Dia sangat menyesal karena terlalu lalai dan tidak membiarkan siapapun menjelaskan masalahnya dengan jelas kepada bajingan ini sebelum dia datang. Tuan Wu, tidak perlu membawanya kembali. Meskipun dia melakukan terlalu banyak hal ketika dia berada di klub tinju, dia telah dihukum sesuai dengan itu. Lupakan saja, saya tidak akan berdebat dengannya lagi. Petik 2. Melihat Lin Xiaofeng melarikan diri, Wu Shengji ingin mengirim seseorang untuk menangkapnya dan meminta maaf padanya. Tetapi Chen Ping'an segera menghentikannya. Mendengar perkataan Chen Ping'an, Wu Shengji sangat gembira. Batu berat di hatinya akhirnya jatuh. Dan dia segera berbalik untuk berterima kasih kepada Chen Ping'an. Terima kasih Tuan Chen atas kemurahan hati Anda. Baiklah. Untuk mengungkapkan rasa terima kasihku, bagaimana kalau aku menjamu keluarga Tuan Chen dan nonamu di Royal Hotel malam ini? Wu Shengji bertanya dengan hati-hati. Tidak perlu ada jamuan makan. Saya tidak suka pemandangan yang semarak ini. Jika tidak ada yang lain, Tuan Wu, silakan kembali. Chen Ping'an menolak undangan makan malam Wu Shengji. Karena Tuan Chen tidak menyukai kegembiraan, maka jika Tuan Chen dapat menemukan cara untuk mendapatkan saya di masa depan, tanyakan saja, dan saya tidak akan pernah menolak. Wu Shengji tampak kecewa saat mendengar Chen Ping'an menolak undangan makan malamnya. Tapi kalau dipikir-pikir, aku merasa lega. Biarpun Dewa Perang yang lama ingin mengundang pihak lain, dia hanya bisa melakukannya atas nama merayakan ulang tahunnya. Tujuan hari ini telah tercapai. Wu Shengji tidak berani mengeluh. Dia meninggalkan beberapa kata sopan dan buru-buru meninggalkan keluargamu bersama anak buahnya. Sampai Wu Shengji dan yang lainnya pergi, semua orang di keluargamu belum pulih dari keterkejutannya. Dan bahkan lupa mengirim Wu Shengji dan yang lainnya keluar. Setelah memastikan bahwa Raja Iblis yang menakutkan Wu Shengji benar-benar telah pergi bersama rakyatnya, Mo Wancheng, orang tuanya, dan Qin Xiu berjalan ke arah Chen Ping'an dengan ekspresi aneh di wajah mereka. Chen, identitas khusus apa yang kamu miliki yang belum kamu beritahu kepada kami? Mengapa Wu Shengji, Raja Iblis menakutkan yang merupakan salah satu dari 3 Raja Iblis di dunia bawah tanah barat daya, begitu takut padamu? Kamu mematahkan tangan cucu kesayangannya Lin Xiaofeng. Bukan saja dia tidak berani memelukmu bertanggung jawab, dia bahkan berlutut padamu dengan ekspresi ngeri di wajahnya. Mo Wancheng menatap wajah Chen Ping'an dan bertanya pada Chen Ping'an dengan ekspresi aneh. Orang tua Qin Xiu dan Mo Wancheng serta yang lainnya juga memandang Chen Ping'an dengan penuh harap, menunggu dengan tenang jawabannya. Bab 20 Undangan dari Dewa Perang Lama. Bukankah keluargamu sudah mengetahui identitasku dengan jelas? Kamu masih perlu bertanya padaku. Chen Ping'an memikirkan apa yang dikatakan Mu Jianan kepadanya di ruang kerja, dan menjawab dengan marah. Jika Anda tidak memiliki identitas khusus untuk disembunyikan dari kami, mengapa iblis menakutkan Wu Shengji, salah satu dari 3 Raja Iblis di dunia bawah tanah barat daya, melihat Anda seperti tikus melihat kucing? Mo Wancheng tidak menyerah karena Chen Ping'an tidak memandangnya dengan baik, dan terus menanyai Chen Ping'an. Saya tidak tahu itu. Saya sudah siap secara mental untuk bertengkar dengan pihak lain. Tetapi siapa yang tahu bahwa lelaki tua itu akan berlutut untuk saya tanpa bisa dijelaskan begitu dia memasuki pintu. Saya masih bingung sekarang. Kali ini Chen Ping'an tidak mengeluh apapun dan menjawab dengan jujur.
Nyata, Mu Wancheng tampak curiga. Dan terlihat jelas dia tidak mempercayai jawaban Chen Pingan. Lebih nyata daripada mutiara. Aku bahkan belum pernah bertemu lelaki tua itu. Aku bersumpah. Jika aku berbohong, aku akan tersambar petir dan mati. Untuk membuktikan dirinya tidak bersalah, Chen Pingan bersumpah langsung kepada Tuhan. Melihat sumpah Chen Pingan tidak terlihat berbohong sama sekali, Mu Wancheng dan orang tuanya saling berpandangan dengan bingung. Mungkinkah orang tua Wu Shengji sudah tua dan kehilangan akal sehatnya? Pada saat ini, pengurus rumah tangga yang keluar untuk menemui iblis menakutkan Wu Shengji berlari kembali dengan ekspresi panik. Tuan muda tertua, nyonya muda tertua, dan manajer umum hotel di Hao datang ke keluargamu kami bersama banyak orang. Semua orang di keluargamu, yang baru saja menghela nafas lega, merasakan jantung mereka berdebar-debar lagi ketika pengurus rumah tangga tua mengatakan ini. Hotel di Hao adalah milik keluarga Lin. Sekarang Lin Shaofeng, tuan muda tertua dari keluarga Lin, tangannya dipatahkan oleh Chen Pingan. Orang-orang dari hotel di Hao keluarga Lin telah datang menimbulkan masalah bagi Chen Pingan dan keluargamu. Mereka akan dipukuli sampai mati. Tuan muda Lin adalah Wu, satu-satunya pewaris keluarga Lin. Hanya saja kakek Lin Shaofeng, Wu Shengji, tidak berani meminta pertanggungjawaban mereka karena alasan yang tidak diketahui. Lepaskan Chen Pingan dan keluargamu mereka. Sebelum keluargamu siap menghadapinya, sekelompok pria berjas dan berwajah kulit masuk ke keluargamu, dipimpin oleh Ren Tianxing, manajer umum Royal Hotel. Manajer Ren, apa yang membawamu ke sini? Ketika Mu Jianan melihat bahwa pemimpin yang masuk ternyata adalah Ren Tianxing, manajer umum hotel di Hao, dia menjadi semakin yakin bahwa orang lain ada di sini untuk menyusahkan Chen Pingan dan keluargamu atas nama keluarga. Keluarga Lin. Jadi dia buru-buru menyapanya dengan senyuman di wajahnya. Imperial Hotel adalah milik keluarga Lin. Dan keluarga Lin serta keluarga Wu adalah mertua. Sehingga Imperial Hotel dapat dikatakan memiliki status khusus di Longcheng. Karena dukungan dari keluarga Lin dan keluarga Wu, manajer umum Royal Hotel memiliki status khusus di masyarakat kelas atas Longcheng. Bahkan seorang pemuda dari keluarga kaya seperti Mu Jianan bersikap sopan saat bertemu dengan pihak lain, berusaha untuk tidak menyinggung perasaannya sebanyak mungkin. Selamat kepada Pamu. Selamat kepada Pamu. Ren di sini untuk mengirim undangan kepada tuanmu hari ini. Ngomong-ngomong, saya ingin berkenalan dengan tuanmu. Saya berharap tuanmu akan mendukung dan menjagamu di masa depan di Longcheng. Ketika Ren Tianxing melihat Mu Jianan mendekat, dia segera tersenyum dan berkata kepada Mu Jianan dengan ekspresi menyanjung. Apakah kamu membawakanku undangan? Mu Jianan bingung dengan kata-kata Ren Tianxing. Semua orang di keluargamu juga bingung. Apa yang terjadi? Bukankah Ren Tianxing datang menyusahkan Chen Pingan dan keluargamu atas nama keluarga Lin? Ya, saya melakukan perjalanan khusus untuk mengirim undangan ke keluargamu Anda hari ini. Saya tidak menyangka keluargamu Anda memiliki hubungan yang begitu dalam dengan Zhao Wouqi, Dewa Perang Lama. Zhao Wouqi, Dewa Perang Lama ya Tuhan, sedang melewati Longcheng dan berencana mengadakannya di hotel di Hao kami dalam 2 hari. Untuk pesta ulang tahun, saya mengundang keluargamu Anda dengan menyebutkan namanya. Dan secara pribadi memberitahu kami bahwa kami secara pribadi harus mengirimkan undangan ke keluargamu Anda keluarga kaya di kota Naga. Hanya keluargamu Anda yang mendapatkan kehormatan ini. Saya sangat iri pada orang lain, Pak Tua. Dengan Dewa Perang yang sangat mendukung keluargamu. Hanya masalah waktu sebelum keluargamu menjadi orang terkaya keluarga di kota Naga. Ketika saatnya tiba, tuanmu tidak boleh melupakan kita semua yang telah bekerja keras. Setelah Ren Tianxing selesai berbicara, dia menyerahkan kartu undangan berlapis emas ke tangan Mu Jianan, yang tampak bingung. Bab 21 terlalu tidak normal. Sampai semua orang di Royal Hotel pergi, semua orang di keluargamu masih kebingungan dan tidak bereaksi. Setelah mengetahui bahwa Chen Pingan telah mematahkan tangan tuan muda tertua dari keluarga Lin, semua orang di keluargamu awalnya mengira bahwa keluargamu mereka akan hancur hari ini terutama ketika Wu Shengji, Raja Iblis yang menakutkan,
salah satu dari ketiganya Raja Iblis utama dari pasukan bawah tanah di barat daya, datang dengan tergesa-gesa bersama rakyatnya. Mereka bahkan lebih ketakutan. Siapa yang tahu bahwa akan ada perubahan besar pada akhirnya? Iblis menakutkan Wu Shengji datang ke rumah mereka bukan untuk meminta rasa bersalah, tetapi untuk meminta maaf. Semua orang terkejut. Segera setelah Raja Iblis yang menakutkan Wu Shengji meninggalkan keluargamu mereka, Dewa Perang Lama Zhao Wuji mengirim seseorang untuk menyampaikan undangan ke pesta ulang tahun. Masuk akal bahwa dengan identitas dan status Dewa Perang yang lama, dia tidak perlu mengirimkan undangan kepada siapapun untuk pesta ulang tahunnya. Banyak orang datang untuk mengucapkan ulang tahunnya untuk menjilat yang lama kawan. Tapi Dewa Perang yang lama mengirim undangan ke keluargamu mereka. Dan menurut manajer umum hotel di Hao, keluargamu adalah satu-satunya di seluruh kota naga yang mendapat kehormatan secara pribadi diberitahu oleh Dewa Perang Lama untuk mengirimkan undangan ke keluargamu. Ini sangat tidak normal. Sangat aneh. Jadi begitu. Saya tahu apa yang terjadi. Pada saat ini, Qin Xiu, yang berdiri di samping Mu Wancheng, sepertinya tiba-tiba memahami sesuatu dan meraih tangan Mu Wancheng dengan ekspresi bersemangat di wajahnya. Xiu, apa yang kamu tahu? Mu Wancheng berbalik dan bertanya dengan ekspresi menggoda di wajahnya. Dan semua anggota keluargamu juga mengalihkan perhatian mereka ke Qin Xiu. Bahkan Chen Pingan memandang Qin Xiu dengan rasa ingin tahu. Bertanya-tanya apa yang diketahui pihak lain. Saya tahu mengapa tangan kanan Lin Xiaofeng dipatahkan oleh Chen Pingan. Kakek Raja Iblisnya yang menakutkan, Wu Shengji, tidak hanya tidak berani menimbulkan masalah bagi kami. Dia bahkan datang dan berlutut untuk meminta maaf secara langsung. Karena pihak lain sudah mengetahui sebelumnya bahwa Dewa Perang yang lama akan mengundang Anda ke keluargamu. Saya menghadiri ulang tahun orang tuanya dan merasa bahwa keluargamu Anda memiliki hubungan dekat dengan Dewa Perang yang lama. Jadi saya tidak melakukannya. Aku tidak berani menyinggung perasaanmu. Jadi aku datang untuk meminta maaf dengan patuh. Kata-kata Qin Xiu membuat mata keluargamu berbinar. Xiu benar. Royal Hotel adalah milik keluarga Lin. Dewa Perang yang lama akan mengadakan pesta ulang tahun di hotel mereka. Keluarga Wu dan Lin pasti sudah mengetahuinya sejak pertama kali. Mereka tahu bahwa Dewa Perang yang lama secara khusus memberikannya kepada kami. Keluargamu mengirimkan undangan. Mereka merasa bahwa keluargamu kami memiliki hubungan dekat dengan Dewa Perang yang lama. Jadi mereka bergegas untuk meminta maaf. Mu Jianan berpikir sejenak dan menganalisis dengan penuh semangat. Dan selain alasan tersebut, dia benar-benar tidak bisa memikirkan alasan lain yang dapat menjelaskan hal aneh yang terjadi hari ini. Hebat. Jika ini masalahnya. Dengan pengaruh Dewa Perang yang lama, status keluargamu kita di kota naga pasti akan meningkat secara signifikan setelah pesta ulang tahun. Dan tidak akan butuh waktu lama untuk menjadi keluarga terkaya di kota naga. Kota. Setelah mendengarkan analisis Qin Xiu dan Mu Jianan, Ibu Mu Wancheng juga menjadi bersemangat. Bahkan Mu Wancheng dipengaruhi oleh keluarga dan sahabatnya. Dan merasa bahwa ini adalah alasan yang sangat bagus. Dan dia menjadi bahagia. Puff. Tepat ketika semua orang di keluargamu bersemangat dan sombong karena bisa memanjat pohon besar bernama Zhao Wuji, Dewa Perang Lama, Chen Pingan, yang berdiri di samping, tidak bisa menahan tawa, yang membuat keluargamu merasa seperti itu, merasa jijik seolah-olah mereka baru saja memakan lalat. Chen, apa maksudmu? Kamu tidak ingin melihat keluargamu kita baik-baik saja, kan? Sudah kubilang. Jika keluargamu kami tidak menyelamatkanmu karena hubungan kita dengan Dewa Perang yang lama, kamu akan dibunuh oleh iblis menakutkan Wu Shengji berkali-kali. Bagaimana kamu bisa memiliki kesempatan untuk berdiri di sini? Kamu tidak tahu bagaimana cara bersyukur. Lupakan saja. Kamu masih tertawa terbahak-bahak. Apakah kamu pantas mendapatkannya? Ibu Mu Wancheng menghampiri Chen Pingan, menunjuk ke hidung Chen Pingan dan mengumpat dengan jijik. Bab 22. Mastermu dan Dewa Perang Lama adalah teman sekelas. Maaf. Saya hanya berpikir orang-orang di hotel di Hao mungkin salah orang. Saya belum pernah mendengar ada hubungan apapun antara keluargamu Anda dan Dewa Perang yang lama. Chen Pingan dengan cepat menjelaskan. Kata-katanya bukannya tidak masuk akal.
Karena ketika semua orang menyebut Dewa Perang Lama Zhao Wuji, dia akhirnya mengerti mengapa pasien berjas tang yang dia temui di Aula Baoji tampak begitu akrab Xinjiang yang dihormati semua orang. Zhao Wouqi. Saya melihatnya di TV beberapa kali ketika saya masih kecil. Kali ini Dewa Perang yang Lama meminta seseorang untuk mengirimkan undangan ke sini. Mungkin karena dia memberikan beberapa nasihat kepada tabib suci Zhao tentang menyelamatkan Dewa Perang yang Lama. Lagi pula, dengan kemampuan Dewa Perang yang Lama, tidak akan sulit untuk mengetahui bahwa dia ada di keluargamu. Tapi ini hanya spekulasinya sendiri. Jadi dia tidak bisa memberitahu orang lain. Jangan sampai dia malu jika ternyata tidak demikian. Namun kata-katanya mengejutkan semua orang di keluargamu. Ya, keluargamu sepertinya tidak berteman dengan Dewa Perang yang Lama. Mengapa Dewa Perang yang Lama merawat keluargamu mereka dengan baik? Dan keluargamu adalah satu-satunya di seluruh kota naga yang memiliki Dewa Perang Lama yang secara pribadi meminta manajer umum Hotel Dihau untuk menyampaikan undangan secara pribadi. Ini tidak masuk akal. Cheng Zi, orang tuamu dan Dewa Perang yang Lama memiliki usia yang hampir sama. Mungkin orang tuamu dan Dewa Perang yang Lama memiliki semacam hubungan. Tapi mungkin aku belum memberitahumu. Qin Xiu, yang berdiri bersama Mu Wancheng, sedikit tidak puas dengan kata-kata Chen Pingan dan berkata dengan keras kepada Mu Wancheng. Kata-kata Qin Xiu sekali lagi membuat mata keluargamu berbinar. Apa yang Xiu katakan benar-benar mungkin. Aku akan menelepon orang tua itu untuk menanyakan situasinya. Setelah Mu Jianan mengatakan itu, dia segera memanggil lelaki tua yang telah kembali ke kampung halamannya. Karena keluargamu curiga bahwa kecelakaan terakhir lelaki tua itu disebabkan oleh saingan keluargamu mereka. Demi keselamatan lelaki tua itu, dan karena mereka tidak ingin lelaki tua itu mendukung Chen Pingan di sini, semua orang di keluargamu mendiskusikan dan membujuknya. Lelaki tua itu untuk kembali ke pedesaan, untuk tinggal selama beberapa hari untuk memulihkan diri, dan karena mereka takut lelaki tua itu akan bosan sendirian di pedesaan. Paman Mu Wancheng dan keluarganya juga mengikutinya kembali ke pedesaan. Itu hanya untuk 2 hari. Dan mereka akan menunggu sampai persaingan antara keluargamu dan lawan mereka selesai. Ponsel lelaki tua itu terhubung dengan cepat. Ayah, izinkan aku menanyakan sesuatu padamu. Tahukah kamu Dewa Perang Zhao Wuji yang lama? Mu Jianan bertanya dengan gugup. Ketika saya masih kuliah, saya bersekolah di sekolah yang sama dengan Zhao Wuji. Dan kami adalah teman sekelas. Namun pada akhirnya, dia menjadi sangat terkenal. Dia disebut Dewa Perang di Xinjiang Utara dan Pilar Negara. Saya malu untuk menghubunginya. Kamu mengapa kamu bertanya? Tuanmu di ujung lain telepon tertegun sejenak ketika mendengar kata-kata putra sulungnya Mu Jianan, lalu berkata dengan ekspresi malu. Di antara teman-teman sekelasnya, Zhao Wouqi memiliki prestasi tertinggi. Dan dia berada di posisi terbawah. Dia sangat malu untuk mengatakan bahwa Zhao Wouqi adalah teman sekelasnya ketika dia berada di luar. Tidak ada. Aku baru saja mendengar bahwa Dewa Perang Lama melewati kota naga kami dan akan mengadakan pesta ulang tahun di Hotel Dihau di Longcheng dalam 2 hari. Hotel Dihau baru saja mengirimkan undangan ke keluarga kami. Kami sedikit bingung jadi kami datang menemuimu. Hanya untuk mengonfirmasi. Menghadapi keraguan lelaki tua itu, Mu Jianan tidak berani menyembunyikan apapun dan mengatakan yang sebenarnya kepada lelaki tua itu. Saya tidak menyangka Zhao Zanshan masih mengingat saya sebagai teman sekelas lama. Dia mengadakan pesta ulang tahun di Longcheng dan bahkan mengirimkan undangan ke keluargamu. Ayo lakukan ini. Anda dapat menyelesaikan masalah proyek renovasi Chengqi sebagai sesegera mungkin. Saya akan kembali menghadiri acara saya dalam 2 hari. Pesta ulang tahun untuk teman sekelas lama Ares. Pak Mu di ujung telepon terlihat sangat senang dan berkata dengan riang. Oke, lusa adalah rapat penawaran. Berhasil atau gagalnya tergantung lusa. Apapun hasilnya, saya akan meminta Jiandong untuk kembali ke kota bersamamu besok sore. Setelah Mu Jianan selesai berbicara, dia dengan senang hati menutup telepon lelaki tua itu. Dari jawaban lelaki tua itu, dipastikan bahwa Dewa Perang Tua mengirimkan undangan ke keluargamu mereka sepenuhnya karena lelaki tua dan Dewa Perang Tua itu pernah menjadi teman sekelas.
Bab 23 Mengusir keluar dari keluargamu. Setelah memastikan bahwa Dewa Perang Lama secara khusus mengirim seseorang untuk mengirim undangan ke keluargamu mereka karena lelaki tua dan Dewa Perang Lama adalah teman sekelas. Ibu Mu Wancheng segera menarik Mu Wancheng dan Qin Xiu ke sudut untuk berbisik, dan tidak berkata apa-apa. Mengetahui apa yang mereka diskusikan, mereka bertiga melirik Chen Pingan dari waktu ke waktu. Beberapa menit kemudian, ketiga pria itu meninggalkan aula. Meskipun Zhang San memperhatikan perilaku mereka yang tidak biasa, dia terlalu malas untuk memperhatikannya. Setelah pergi ke toilet, dia berencana untuk kembali ke kamar dan meletakkan 2 anting emas palsu di bawah bantal Mu Wancheng. Namun sebelum dia kembali ke pintu kamar Mu Wancheng, ibunya dan Qin Xiu berjalan ke arahnya sambil membawa tas Chen Pingan dan pakaian yang telah diganti Chen Pingan kemarin. Apakah kamu berencana mengganti kamarku? Chen Pingan bertanya pada mereka bertiga dengan ekspresi aneh di wajahnya. Kamu tidak terlihat cantik, tapi kamu pikir kamu cukup cantik. Apakah kamu ingin kami mengganti kamarmu? Orang tua keluargamu kami dan Dewa Perang Lama kami adalah teman sekelas dan teman. Kami, keluargamu, tidak bisa menerima sampah seperti Anda. Jangan sampai kami mempermalukan keluarga kami dan Dewa Perang Lama kami. Mulai sekarang, Anda bisa tidur sendirian di gua jembatan. 3 bulan kemudian jika kamu masih marah, ingatlah untuk pergi ke Biro Urusan Sipil untuk menceraikan Chengxi kita. Kata ibumu Wancheng sambil mencibir, lalu melemparkan tas Chen Pingan ke Chen Pingan. Mu Wancheng juga melemparkan baju ganti Chen Pingan kemarin kepada Chen Pingan, dan mengusir Chen Pingan keluar dari rumahmu. Apakah kamu tidak takut orang tuamu tidak akan bisa menyelamatkanmu ketika dia kembali? Setelah diusir dari rumahmu, Chen Pingan berdiri di depan pintu rumahmu dan bertanya pada Mu Wancheng dan yang lainnya dengan rasa ingin tahu. Itu urusan kami. Kamu tidak perlu mengkhawatirkan kami. Pergi saja dari sini. Ibumu mengusir Chen Pingan dengan ekspresi jijik, lalu membanting pintu hingga tertutup, meninggalkan Chen Pingan. Chen Pingan melihat ke pintu rumahmu dan tersenyum pahit sepasang anting imitasi belum dikembalikan ke kamar Mu Wancheng. Chen Pingan memasukkan pakaian yang dia ganti kemarin ke dalam tasnya dan meninggalkan rumahmu. Dia sekarang memiliki ratusan miliar dolar di kartunya. Apakah dia masih khawatir tidak punya tempat tinggal? Chen Pingan melemparkan tas kanvas ke bahunya dan berjalan menjauh dari rumahmu. Dia menghentikan mobil dan pergi ke agen real estate untuk melihat apakah ada rumah yang bagus seni mengendalikan burung phoenix, dan kemudian meninggalkan kota naga ketika keberadaan jarum perak keempat muncul. Saya belum pernah merasakan bagaimana rasanya tinggal di villa sepanjang hidup saya. Sekarang setelah Anda punya uang, Anda harus menikmatinya dan berhenti menggunakan uang Anda untuk amal dengan bodohnya. Segera Chen Pingan naik mobil ke jalan agen real estate Longcheng dan dengan santai masuk ke sebuah agen real estate. Hei, bukankah ini menantu dari keluargamu yang kaya? Begitu Chen Pingan masuk ke agen real estate, suara mantan pacarnya Lin Duur mencapai telinganya. Chen Pingan mendongak dan menemukan bahwa mantan pacarnya Lin Duur dan ibunya juga ada di sini melihat rumah itu. Chen Pingan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening dan tanpa sadar ingin berbalik dan pergi. Bukan karena dia takut dengan mantan pacarnya, tapi karena dia tidak ingin terlibat dengannya lagi. Kenapa kamu masih membawa tas yang robek? Kamu tidak mungkin diusir setelah menikahkan seseorang, kan? Benar. Keluargamu adalah keluarga kaya baru di kota naga. Jika putri dari keluargamu ingin menikah, dia harus menikah dengan pria kaya dari keluarga yang tepat. Seorang tahanan reformasi melalui kerja paksa dengan catatan kriminal seperti kamu hanya boleh digunakan untuk pernikahan. Setelah menikah, dia pasti akan keluar rumah. Chen Pingan tidak ingin terlibat dengan mantan pacarnya. Namun mantan pacarnya tidak ingin membiarkan Chen Pingan pergi seperti ini. Apalagi saat dia melihat Chen Pingan membawa tas kanvas tua dan terlihat seperti sedang hidup di jalan. Dia segera berjalan cepat dan menghentikannya. Di depan Chen Pingan, dia mengejek Chen Pingan dengan ekspresi sombong atas kemalangannya. Sebelumnya, dia mengira Chen Pingan akan menikah dengan keluargamu untuk menikah dengan lelaki tua dari keluargamu. Sekarang melihat penampilan Chen Pingan,
Dia pasti diusir oleh keluargamu setelah pernikahan bisa tinggal di rumah keluargamu. Mengapa kamu menyewa rumah di sini? Menurut tunangannya, yang merupakan manajer umum Royal Hotel, keluargamu memiliki hubungan dekat dengan Dewa Perang Lama, dan merupakan satu-satunya keluarga di Longcheng yang diundang secara pribadi oleh Dewa Perang Lama untuk menghadirinya, perjamuan ulang tahun. Dari keluarga kaya raya, akan aneh jika anak ini tidak diusir setelah pernikahannya. Bab 24. Saya di sini untuk membeli rumah. Chen Pingan tidak ingin berbicara dengan Lin Duer dan berencana untuk pergi berkeliling. Lin Duer sepertinya berselisih dengan Chen Pingan dan memblokir Chen Pingan lagi. Jangan pergi. Ada banyak rumah yang disewakan di sini. Kenapa kamu tidak pergi tanpa melihat-lihat? Lin Duer menghentikan Chen Pingan dan berkata sambil tersenyum. Agen real estate ini diposisikan untuk melayani pembeli dan penyewa rumah kelas atas. Sehingga rumah yang terdaftar untuk dijual atau disewakan di agen real estate ini semuanya adalah komunitas kelas atas atau villa mewah. Tunangan Lin Duer mengatakan dia akan membelikannya flat mewah setelah pesta ulang tahun Dewa Perang Lama. Jadi dia datang untuk melihat rumah itu terlebih dahulu. Tanpa diduga, dia bertemu Chen Pingan lagi di sini. Dia ingin menipu Chen Pingan sekali dan melaporkan bahwa wajahnya ditampar oleh Chen Pingan di depan toko perhiasan. Meski hanya membuat Chen Pingan malu di depan orang lain karena mahalnya harga rumah di sini, dia akan merasa sangat bahagia. Maaf, saya di sini bukan untuk menyewa rumah. Saya di sini untuk membeli rumah. Chen Pingan dapat melihat sekilas jiu-jiu kecil di hati Lin Duer dan memutuskan untuk tidak pergi sama sekali. Bukankah Anda hanya ingin melihat saya ketakutan dengan tingginya harga rumah di sini? Hari ini saya akan menunjukkan betapa kayanya saya sekarang. Apakah kamu di sini untuk membeli rumah? Lin Duer tertegun sejenak oleh kata-kata Chen Pingan, dan melihat Chen Pingan lagi dari atas ke bawah. Dia mengenakan pakaian tua yang memutih setelah dicuci, dan ransel di punggungnya dibeli saat dia bersamanya 5 tahun lalu. Di tempat dengan harga rumah yang tinggi seperti Longcheng, sebuah rumah berharga setidaknya 1 hingga 2 juta. Bagaimana orang miskin seperti Chen Pingan mampu membelinya? Tapi Chen Pingan mengabaikan Lin Duer dan melambai kepada seorang penjual cantik dari agen real estate. Meskipun penjual cantik itu melihat Chen Pingan berpakaian minim, namun dia berdiri bersama Lin Duer, yang mengenakan setelan bermerek dan membawa tas bermerek dan segera menyapanya. Halo Pak. Ada yang dibutuhkan? Tanya pramuniaga cantik itu dengan antusias. Apakah kamu punya villa mewah di sini? Tolong perkenalkan padaku. Aku ingin membelinya. Chen Pingan tidak berbicara omong kosong dan langsung menuju topik pembicaraan. Tapi begitu dia mengucapkan kata-kata ini, penjual cantik dan mantan pacarnya Lin Duer tercengang. Puff, Chen Pingan. Tahukah kamu harga rata-rata rumah di Longcheng? Kamu masih membeli villa seperti ini. Kalaupun kamu dijual, kamu bahkan tidak akan mampu membeli toilet seluas 1 meter persegi di villa itu. Lin Duer mengira Chen Pingan ingin menggertak di depannya, tetapi langsung terhibur dengan kata-kata Chen Pingan. Pak, kami punya banyak villa mewah di sini, tapi harga terendah lebih dari 10 juta. Dan yang lebih mahal mencapai beberapa miliar. Dan uang muka minimum mulai beberapa juta. Lihat villanya. Sebelum penjual cantik itu selesai berbicara, Chen Pingan sudah menunjukkan kartu hitam Ruisi International Bank miliknya. Wanita cantik itu tergagap setelah melihatnya. Agen real estate mereka diposisikan untuk melayani orang-orang kelas atas, dan pelanggan yang dihubungi oleh penjual mereka hampir semuanya adalah orang kaya. Penjual cantik itu cukup beruntung pernah melihat kartu hitam dari Ruisi International Bank sebelumnya. Setahunya, pemegang kartu tersebut setidaknya memiliki kekayaan 100 miliar. Seharusnya tidak menjadi masalah bagiku untuk membeli villa di sini dengan kartuku, kan? Chen Pingan menyerahkan kartu hitam di tangan penjual cantik itu dan bertanya. Mampu. Kami masih memiliki 5 villa mewah yang belum terjual. Salah satunya dikenal sebagai villa termahal dan termewah dalam sejarah Longcheng, yaitu Villa Longquan dengan harga 8,8 miliar. Konon ada sumur Longquan di halaman villa itu, dan makanan yang dimasak dengan air dari sumur itu enak. Bagaimana kalau saya mengajak Anda ke sana untuk melihatnya sekarang? Petik 2.
Setelah penjual cantik itu mengidentifikasi keaslian kartu hitam Bank Swiss, dia begitu bersemangat hingga dia mengucapkan 3 kata berturut-turut dan hendak mengajak Chen Pingan melihat villa termewah di Dragon City. Ajak aku melihatnya sekarang. Kalau cocok, aku akan membeli villa itu hari ini. Chen Pingan mengangguk dan berkata. Penjual cantik itu membawa Chen Pingan keluar dari agensi untuk melihat villa. Adegan ini membuat Lin Duur tercengang sampai ibunya keluar dari kamar mandi dan melihat putrinya berdiri dengan bodoh di depan pintu agensi sambil melihat keluar. Gadis bodoh, kenapa kamu berdiri di depan pintu sendirian? Ibu Lin melangkah maju dan melihat keluar. Sepertinya tidak ada apa-apa di sana. Bab 25 Bagaimana uang bisa diperoleh dengan begitu mudah? Bu, aku baru saja melihat Chen Pingan datang untuk melihat rumah itu. Dan yang dia lihat adalah sebuah villa. Lin Duur dengan polosnya memberitahu ibunya bahwa ketika dia melihat ekspresi malu Chen Pingan, dia ingin membuat Chen Pingan terlihat jelek. Siapa yang tahu bahwa pada akhirnya badut itu akan menjadi dirinya sendiri. Dan Chen Pingan telah menamparkan wajahnya 2 kali hari ini di depan umum. Ini membuatnya sangat malu. Yang membuatnya semakin tidak bisa diterima adalah Chen Pingan, yang seharusnya terlalu miskin untuk makan, mengeluarkan kartu hitam yang mewakili identitas, status dan kekayaan, dan juga ingin membeli villa mewah. Chen Pingan ke sini untuk membeli villa. Bagaimana ini mungkin? Berhentilah bercanda. Ibu Lin juga bingung setelah mendengar perkataan putrinya. Dari penampilan buruk Chen Pingan, sekilas orang dapat mengetahui bahwa dia baru saja dibebaskan dari penjara. Yang paling dia miliki adalah 1 atau 2.000 yuan yang diberikan penjara kepadanya untuk biaya perjalanan sudah merogoh kocek cukup dalam untuk membeli anting-anting emas di toko perhiasan untuk menyenangkan nonamu. Hampir selesaikan. Bu, apa yang saya katakan itu benar. Baru saja dia masuk dan mengeluarkan kartu hitam dan meminta penjual agensi untuk membawanya melihat villa. Lin Duur melihat ibunya tidak mempercayai kata-katanya. Jadi dia memberitahu ibunya apa yang sebenarnya terjadi sekarang. Saat dia melihat Chen Pingan mengeluarkan kartu hitam itu, dia terkejut. Dan dia merasa menyesal atas keputusan sebelumnya untuk putus dengan Chen Pingan secara impulsif. Anda harus tahu bahwa meskipun tunangan yang Anda cari saat ini adalah manajer umum Royal Hotel, itu hanya nama yang bagus. Pada analisis terakhir, dia masih bekerja untuk keluarga kaya, dan dia mungkin tidak mampu membayar Avila dalam hidupnya. Terlebih lagi, tunangan ini masih menikah untuk kedua kalinya. Meskipun Chen Pingan telah dipenjara, berdasarkan pemahamannya tentang Chen Pingan, dia mungkin dijebak dan dituduh secara tidak adil atas apa yang terjadi saat itu. Dan di era di mana kemiskinan ditertawakan tetapi prostitusi tidak disukai, selama Anda punya uang, masih banyak wanita yang terburu-buru menikah dengan Anda setelah Anda keluar dari penjara. Apalagi beberapa tahun penjara. Puff, Ibu Lin tidak bisa menahan tawa setelah mendengar cerita putrinya. Lin Duur berkata dengan ekspresi tidak senang. Bu, mengapa ibu tertawa? Setelah melirik putrinya yang berwajah tidak senang, Ibu Lin menjelaskan, kamu tertipu oleh sampah itu lagi. Lin Duur menjadi semakin bingung dengan perkataan ibunya. Melihat ekspresi putrinya, Ibu Lin terus menjelaskan, seorang pecundang yang baru saja dibebaskan dari penjara. Dan dari apa yang baru saja Anda jelaskan kepadanya, dia pasti baru saja diusir dari keluargamu. Bagaimana bisa orang seperti ini bisa memilikinya? Uang untuk membeli villa. Nah, pasti setelah anak ini menjadi menantu keluargamu, keluargamu memberinya sejumlah kecil uang dan mengusirnya. Dia secara acak menemukan tempat yang mengeluarkan sertifikat palsu dan mengeluarkan uang untuk mendapatkan kartu hitam palsu untuk mengikuti Anda. Tujuan mencari kesempatan untuk bertindak di depan Anda adalah untuk membuat Anda berpikir bahwa dia sekarang kaya dan ingin Anda berdamai dengannya dengan anak itu. Beginilah cara ayahmu memperlakukanmu saat itu. Aku menipu ibumu. Jadi kamu tidak boleh dengan bodohnya mengulangi kesalahan yang sama seperti aku dan ibumu. Ibu Lin tampak seperti seseorang yang pernah datang sebelumnya dan membujuk putrinya dengan sungguh-sungguh. Iya, kenapa aku tidak memikirkan hal ini? Anak ini pasti mengikutiku, lalu mencari peluang untuk berakting di hadapanku. Setelah sales dari perusahaan agensi membawanya ke villa,
Dia menemukan berbagai alasan untuk berbicara tentang villa itu. Pergilah jika kamu tidak menyukainya. Saya baru saja mengatakan bagaimana uang bisa diperoleh dengan begitu mudah di dunia ini. Anda mampu membeli villa segera setelah Anda keluar dari penjara. Bodoh sekali. Saya hampir ditipu oleh bajingan ini lagi. Aku tidak akan pernah percaya lagi apa yang dikatakan pecundang ini. Para pecundang ini akan menggunakan segala macam trik untuk mengelabui gadis-gadis agar mengikuti mereka jika mereka tidak bisa mendapatkan istri. Jahat sekali. Setelah Lindur diingatkan oleh ibunya, semakin dia memikirkannya, semakin dia merasa bahwa apa yang baru saja terjadi tidak masuk akal dan dia merasa bahwa dia pasti telah ditipu oleh Chen Pingan. Bukankah penjual dari agensi membawanya untuk melihat longkuan villa termahal di Dragon City? Ayo pergi ke longkuan villa sekarang untuk mengungkap tipuan pecundang ini. Ketika orang-orang di agensi tahu bahwa pecundang ini sedang dibodohi, mereka pasti akan menemukan seseorang untuk menghajarnya. Melihat putrinya akhirnya mengetahui penipuan Chen Pingan, Ibu Lin segera mengajak putrinya untuk membeberkan tipu muslihat Chen Pingan dan membuat Chen Pingan terlihat malu di depan orang-orang di agensi.